Presenternya mana ini? Selamat pagi, Lucy dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 9, yaitu Aurelia Putri. Maaf sebentar, Kamu di mana tuh kok ramai banget? sebentar Ibu, kami sedang di kampus dan suaranya agak berisik. Sebentar ya Ibu. Di ruang mana kamu? Saya di lantai 4, Antonius. Oh, di ruang tengah itu ya? Dia lagi ada kelas jadi agak ramai suaranya. Oke lah. Sebentar ya Ibu, coba. Udah? Aurelia, bisa kita mulai? Maaf Ibu, masih ramai. Sebentar ya Ibu. Yang lain sambil menunggu silahkan presensi ya. Nah, situ aja. Sini aja, Mak. Oke, izinkan saya memulai presentasinya. Di sini kami kelompok 9 psikologi kesehatan akan memulai presentasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ke anggota. Silakan next. Perkenalkan, saya Aurelia Putri dengan NIM 24E10301. Saya Arviana Regita Octavia dengan NIM 24E10284. Saya Wisista Almira Mardani dengan NIM 0299. Saya Yoganesha Milianto dengan NIM 24E10338. Saya Anastasia Kellen Salim dengan NIM 24E10288. Yuk, lanjut lagi yuk. Siapa sekarang? Saya Immanuel Onwar Christian dengan NIM 2401 24E10345.
Oke, pertama saya mulai bahas materi yang pertama, yaitu apa itu psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan itu menekankan pada peran psikologi dalam membangun dan mempertahankan kesehatan, serta mencegah dan mengobati penyakit, menjaga ruang psikologi kesehatan, dan juga pengobatan perilaku. Jadi pengobatan perilaku sama psikologi kesehatan itu saling tumpang tindih, namun ketika kita menjabarkan perbedaannya, pengobatan perilaku itu dipandang sebagai satu ranah yang lebih luas, yang dimana ia berpusat pada faktor perilaku dan biomedis. Sedangkan psikologi kesehatan cenderung berpusat pada faktor kognitif dan perilaku. Bagian dari psikologi kesehatan ada yang pertama model biopsikososial. Model biopsikososial itu pendekatan yang menggabungkan 3 faktor, yaitu ada biologis, psikologis, dan sosial, yang dimana 3 faktor ini digunakan untuk memahami dan mengobati penyakit dan juga gangguan pada seseorang. Pendekatan terhadap kesehatan ini memahami bahwa faktor-faktor 3 itu saling tumpang tindih dan berinteraksi untuk mempengaruhi kesejahteraan dan juga risiko penyakit terhadap setiap orang. Dan juga memahami faktor-faktor ini itu dapat menghasilkan perawatan yang lebih efektif. Contohnya dari 3 faktor ini, yang pertama dalam hal stres dan kesehatan fisik. Stres secara psikologis itu dapat memicu respon fisik, yaitu dapat mempengaruhi biologis kita, seperti peningkatan tekanan darah, yang dimana pada jangka panjang dapat merusak sistem kekebalan tubuh kita dan juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian contoh berikutnya ada dukungan sosial dan kesehatan mental. Dukungan sosial yang kuat itu dapat membantu seseorang mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, apabila kurang mendapat dukungan sosial, dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Nah, dalam mengatasi hal itu, kita perlu melibatkan 3 faktor itu, yang dimana 3 faktor itu harus dalam keadaan seimbang dan positif. Melibatkan penguatan medis untuk mengatasi ketidakseimbangan kimiawi atau kondisi biologis kita, dan juga melakukan terapi psikologis untuk mengubah pola pikir negatif, serta mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan teman. Yang kedua, hubungan antara pikiran dan tubuh. Hubungan antara pikiran dan tubuh ini merupakan hubungan timbal balik, yang dimana tubuh dipengaruhi oleh kondisi psikologis, dan kehidupan mental itu dipengaruhi oleh kesehatan. Proses psikologis dan tubuh itu terjadi dalam 2 arah. Faktor pikiran itu dapat mempengaruhi resiko penyakit fisik. Sebaliknya, penyakit fisik juga dapat mempengaruhi resiko psikologis. Contohnya, pada saat kita memiliki sebuah pemikiran yang negatif, maka tubuh kita akan bereaksi negatif pula. Seperti otot sekitar leher kita menjadi tegang, kepala rasa pusing, suhu tubuh kita meningkat, atau bisa disebut demam, dan juga sebaliknya. Sebaliknya, bila kondisi tubuh kita dalam keadaan tidak baik, akan mempengaruhi pemikiran kita juga. Bahkan stabilitas EQ itu mudah tersinggung, berprasangka buruk, mudah marah, dan lainnya. Next. Sebentar. Saya interupsi sebentar. Yang ada di kampus siapa? Arviana, terus siapa lagi? Saya di kampus sama Sabian, Winona, dan Regita. Nah, kamu di kampus kenapa? Kok nggak dari rumah? Kok nggak dari rumah kenapa? Karena nanti kenapa? Sabian, kenapa kamu nggak dari rumah? Winona. Kenapa kamu nggak dari rumah, Winona? Karena jam 11 ada psikologi kesehatan, Bu. Jadi jarak untuk habis ini tuh agak berdekatan. Jam 11 toh. Kuliah kita kan selesai jam 10. Kamu tahu kenapa kuliah kita online? Tahu nggak? Karena kita nggak bisa melakukan di kelas, nggak ada ruangannya, rame gitu ya. Kok malah kamu di fakultas? Ya salah. Rame, dakdok gitu ya. Harusnya kan kamu mikir. Dari jam 10 sampai jam 11 itu masih ada range 1 jam. Ya kan? Lagi ini kamu presentasi suaranya rame. Sebentar, Bu. Ya memang salahmu lah.
Ya sudah lanjut, ini menjadi pembelajaran tidak boleh terulang lagi. Kalau disuruh online ya berarti kamu di rumah, tidak usah ke kampus. Nggak usah ngeyel, kalau ngeyel banyak hambatannya. Yuk lanjut. Terus yang kedua, membuat perubahan positif dalam hidup. Teori model perubahan. Teori perilaku beralasan perubahan efektif memerlukan adanya intensi spesifik dari individu terhadap perilaku mereka. Terus yang kedua, perilaku terencana. Memasukkan ide dalam teori perilaku beralasan ditambah dengan persepsi kontrol terhadap hasil. Teori sosial kognitif, pentingnya kepercayaan seseorang terhadap kemampuan untuk membuat perubahan yang sehat, juga pentingnya pengetahuan dan keterampilan individu. Perubahan positif dalam hidup dapat dilakukan dengan berolahraga untuk memperbaiki mood, meditasi untuk berpikir jernih, membaca buku untuk memahami dunia lebih baik, journaling untuk memahami diri lebih baik, membuat belajar menjadi hal yang menyenangkan, tetap konsistensi, cintai diri sendiri. Next. Selanjutnya, model tahapan perubahan. Ini kita udah membahas psikologi kesehatan. Mungkin kita bisa merefresh lagi aja. Yang pertama itu sebelum kontemplasi. Individu belum siap atau bahkan dia tuh belum sadar kalau dia punya masalah yang perlu diubah. Yang kedua, kontemplasi, yaitu individu menyadari bahwa mereka memiliki masalah tapi belum siap untuk berubah. Yang ketiga, persiapan, yaitu individu mempersiapkan diri untuk mengambil tindakan. Yang keempat, aksi, individu berkomitmen untuk melakukan perubahan perilaku dan membuat rencana melanjutkan perilaku seumur hidupnya. Selanjutnya, yang ketiga ada alat-alat untuk perubahan hidup yang efektif. Yang pertama itu adalah self-efficacy. Self-efficacy merupakan kepercayaan individu bahwa ia dapat menguasai sebuah situasi dan menghasilkan keluaran yang positif. Seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi mampu bangkit dan cepat dari kegagalan dan kekecewaan, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki komitmen, integritas, dan nilai moral yang kuat. Sebaliknya, seseorang yang memiliki self-efficacy yang rendah dapat ditandai dengan tidak siap. Nah, selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, motivasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu intrinsik dan yang kedua yaitu ekstrinsik. Nah, intrinsik itu seorang melakukan suatu karena keinginan diri sendirinya. Misal, seorang membaca buku karena ia ingin menambah pengetahuan atau menambah wawasan pada dirinya. Yang kedua yaitu ekstrinsik, yaitu seorang melakukan suatu untuk mendapat penghargaan atau hadiah. Misal, ketika seorang melakukan menggambar atau melukis, tetapi untuk menghasilkan uang. Nah, di sini yaitu intensi penerapan atau implementation intention, yaitu strategi spesifik untuk mengatasi tantangan dan membuat perubahan dalam hidup, atau bisa disebut juga merencanakan sesuatu sebelum melakukannya. Misal, jika kita sudah
merencanakan jam 12 siang itu akan makan nasi di kantin. Selanjutnya yaitu keyakinan religius. Keyakinan keagamaan dan spiritual juga secara umum juga dapat menjadi faktor penting dalam kesehatan yang baik, karena mereka menyediakan perasaan bermakna dan menjadi penyangga melawan efek dari peristiwa hidup yang menimbulkan stres. Pikiran religius dapat berperan dalam menjaga harapan dan menstimulasi motivasi untuk perubahan hidup yang positif. Selanjutnya ada menanam kebiasaan baik, sebagaimana mengendalikan stres. Definisi stres di sini sebagai respon individu terhadap stresor atau hal-hal yang menimbulkan stres, yaitu situasi dan peristiwa yang mengancam dan melebihi kemampuan mereka untuk mengatasinya. Program manajemen stres mengajarkan individu bagaimana menilai peristiwa yang menimbulkan stres, bagaimana mengembangkan keahlian untuk menghadapi stres, dan bagaimana menggunakan keahlian-keahlian ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh untuk mengelola tekanan emosi, fisik, dan mental agar dapat berdampak baik pada kesehatan fisik dan mental. Salah satunya ada teknik relasi dengan duduk tenang, fokus pernafasan dan pelepasan pikiran negatif, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung, tekan selama beberapa detik, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Dan yang kedua adalah olahraga, jogging atau berjalan. Aktivitas ini membantu melepaskan hormon yang membantu meningkatkan suasana pada hati. Ketiga ada komunikasi dengan curhat terhadap teman, keluarga, bahkan pasangan sendiri-sendiri untuk mendapatkan dukungan emosional. Lalu ada pengelolaan pikiran dengan fokus ke depan pada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup dan fokus terhadap momen saat ini tanpa memikiri masa lalu atau masa depan. Kelima, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Contohnya kalau aku sendiri dengan me time dengan diri sendiri, dengan melakukan nge-gym, dimana kalau aku nge-gym tuh aku dapat meluangkan waktu dengan diri sendiri dan dapat merasakan kurangnya stres dari tubuh sendiri, tekanan dari luar ataupun dari diri sendiri. Dan nomor 6, menjaga pola hidup sehat dengan tidur cukup 7-9 jam per malam. Konsumsi makanan yang sehat, kayak gizi dan tepat akan kebutuhan diri. Dan hindari kafein, alkohol, dan merokok berlebihan. Pengendalian stres membutuhkan konsisten dan kesadaran akan diri sendiri. Next. Oke, selanjutnya untuk menanam kebiasaan baik, itu kita bisa menjadi aktif secara fisik. Nah, sadar tidak sadar teman-teman, semakin berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi di sekitar kita, tugas sehari-hari kita itu jadi dipermudah. Kita itu jadi makin lama makin malas untuk melakukan aktivitas yang mengeluarkan banyak energi. Kita maunya yang cepat dan santai. Ini jadi membuat kita kurang aktif secara fisik, padahal menurut WHO, gaya hidup santai, yaitu gaya hidup yang meliputi sedikit aktivitas fisik itu diasosiasikan dengan setidaknya 17 penyakit yang berbeda-beda, meliputi diabetes, osteoporosis, penyakit jantung dan usus besar, serta kanker payudara dan ovum. Nah, menjadi aktif secara fisik akan meningkatkan kesejahteraan fisik dan memberi kita kemampuan untuk menghadapi potensial stresor dengan lebih berenergi. Menjadi aktif secara fisik adalah dengan tidak membatasi diri sendiri hanya kepada beberapa pilihan. Aktivitas apapun yang mengeluarkan energi fisik dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Selanjutnya, kita bisa makan dengan benar. Nah, makan dengan benar itu bukan berarti berdiet ya. Juga bukan berarti dengan adanya penurunan berat badan. Makan dengan benar ini berarti makan makanan bergizi secara masuk akal yang meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. Makan sehat berarti menjadi sadar terhadap apa yang kita makan dan menyadari kalori dan properti nutrisi dari makanan kita. Selain itu, makan sehat juga bukan berarti sesuatu yang harus dilakukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi juga tentang memasukkan kebiasaan baik dalam hal yang akan kita lakukan seumur hidup.
Lalu, dapatkah seseorang menjadi gemuk sekaligus bugar? Suatu penelitian telah menemukan dukungan ide bahwa kebugaran dapat mengompensasi kelebihan berat badan. Lalu pada penelitian lain menunjukkan bahwa berat badan merupakan prediktor penting dari kesehatan dan penyakit. Kesimpulan dari penelitian-penelitian ini adalah bahwa kebugaran dan kegemukan merupakan prediktor yang independen satu sama lain dari resiko kesehatan, dan keduanya memiliki pengaruh terhadap umur panjang. Lalu, dapatkah seseorang gemuk sekaligus bugar? Jawabannya bisa, namun orang yang gemuk dan bugar tidak dapat sesehat orang yang kurus dan bugar. Nah, sama halnya, orang yang gemuk dan bugar dapat menjadi lebih sehat dari mereka yang tidak bugar sama sekali. Jadi, inti dari penelitian-penelitian tersebut adalah terdapat dua jalan menuju kesehatan optimal, yaitu menjadi aktif secara fisik dan mempertahankan berat badan yang masuk akal. Selanjutnya, menyatukan psikologi kesehatan dengan kesejahteraan. Pertama ada psikologi positif. Psikologi positif ini adalah inti dari psikologi. Ilmu ini menekankan pentingnya kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik. Untuk mempelajari cara sesuatu dapat bekerja, kita harus mulai dengan fungsinya terlebih dahulu. Contohnya itu misalnya mata, melihat itu merangsang stimulus visual, sedangkan telinga untuk mendengar itu merangsang stimulus audio. Kemudian otak akan mengintegrasi informasi dari kedua sensor tersebut untuk membentuk gambaran lengkap tentang lingkungan. Oleh karena itu, psikologis positif sebenarnya hanyalah psikologi tua yang datang. Yang kedua adalah psikologi itu adalah tentang Anda. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Ketika dikatakan psikologi adalah tentang Anda, maksudnya psikologi berfokus pada pemahaman tentang diri Anda sendiri, bagaimana cara Anda berinteraksi, bagaimana cara Anda berfungsi, bagaimana cara Anda mempelajari semua hal-hal yang ada di sekitar Anda. Pada setiap momen pengalaman manusia, psikologi telah memiliki pelajaran untuk dibagi. Intinya, psikologi berbeda dengan pelajaran ilmu lain karena psikologi sangat lekat dengan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, maka dipersilakan. Ya, ini stop sharing dulu. Teman-teman yang ingin bertanya, mari silahkan. Siapa yang bertanya? Eunike, silahkan. Eunike, siapa lagi yang lain? Ya sudah, Eunike dulu. Wah, ini banyak nih. Eunike nanti disambung oleh Mei dan yang lainnya. Silahkan, Eunike. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya terkait yang theory of planned behavior. Nah, itu teman-teman bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa diberikan contoh kecil begitu, karena kebetulan kan kita di pelajaran psikologi kesehatan sudah theory of reason action kan, gitu. Terima kasih. Ya, yuk langsung dijawab yuk. Siapa yang jawab? Yang teori tadi siapa ya? Immanuel ya? Yuk dijawab Immanuel. Contohnya apa Immanuel? Pertanyaannya tadi bisa diulang, Kak. Eunike? Ya, Bu. Pertanyaannya diulang. Didengarkan Immanuel, didengarkan. Cara singkatnya, tolong berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang theory of planned behavior, seperti itu. Terima kasih. Teori.
Contohnya apa? Atau teman lain dalam kelompok yang ingin menjawab boleh. Segera saja. Planet datar. Anastasia, Aurelia, Wisista, Sabian. Bila akan menjawab silahkan. Kok susah nih apa ini? Kok nggak siap gini? Ditanya kok nggak bisa jawab? Pertanyaannya tidak sulit loh, hanya diminta contoh loh. Contohnya itu kontrol diri sendiri. Contohnya kontrol diri sendiri lah, gimana itu pelaksanaannya? Contohnya kayak kalau lagi emosi bisa nahan emosi kayak gitu. Theory of recent action itu apa toh, Immanuel? Memasukkan ide dasar dari teori perilaku beralasan ditambah dengan persepsi kontrol terhadap hasil. Apa yang kamu tulis di slide-mu itu loh. Slide 4 itu loh. Perubahan efektif yang memerlukan adanya intensi spesifik dari individu terhadap perilaku mereka. Nah, kalau kontrol diri itu apa? Gimana penjelasannya? Kontrol diri itu seperti kayak lagi emosi terus bisa menahan diri. Kok menahan diri ya? Ada yang mau membantu kelompok? Jawaban yang lain, Sabian? Biasanya Sabian ini banyak ngomong ini. Yuk, Sabian yuk. Contohnya apa yang lebih jelas? Izin membantu rekan saya, Ibu. Ya, silakan yuk. Siap. Teori of the plant behavior adalah teori yang mengembangkan Yang ditanya recent action apa plant behavior? Eunika. Plant behavior itu. Oh, plant behavior, oke. Memasukkan ide dasar dari perilaku beralasan ditambah dengan persepsi kontrol terhadap hasil. Yuk, silakan yuk, contoh yuk. Langsung contoh aja, Ibu. Ya. Contohnya antara lain itu sikap atau attitude, pandangan positif atau negatif terhadap perilaku tertentu. Saya ambil satu. Misalnya attitude ya. Attitude itu terus kenapa? Diapain? Ambil satu contoh. Pandangan positif atau negatif terhadap perilaku tertentu. Sebagaimana kayak pandangan kita terhadap orang itu positif dan negatif terhadap orang tertentu yang ditinggalkan. Kalau pandangan kita positif pada seseorang, maka persepsinya juga positif, relasinya juga lebih baik gitu ya. Tapi kalau pandangan kita negatif, maka persepsi kita juga negatif, perilaku kita juga menjadi buruk. Gitu ya, Eunika ya. Baik. Sekarang Aurelia, silakan Aurelia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada teman-teman kelompok 9. Kan di sini tadi membahas tentang psikologi kesehatan. Nah, di sini kita sudah berkembang di dunia modern, yang di mana media sosial ini sangat berkembang sangat pesat. Nah, menurut teman-teman, bagaimana penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi dan dukungan sosial dalam konteks psikologi kesehatan yang dari PPT tadi sebagai alat-alat perubahan hidup yang efektif. Sekian dan terima kasih. Ya, gampang nih.
Saya izin menjawab. Ya, Kalau Sabian. menurut saya pribadi, tonton aja konten-konten yang memotivasi. Kayak misalnya, kamu tuh mau apa self efficacy-mu mau kamu tingkatin lagi. Nah, cari aja konten yang memotivasi, bukan konten-konten yang malah kayak flexing atau konten-konten yang negatif gitu. Jadi cari konten yang memotivasi dan yang bisa mengembangkan diri. Itu jawaban dari saya. Ya, intinya adalah media sosial itu bisa dipakai untuk promosi kesehatan gitu ya. Selama ini kan juga kan banyak quotes kesehatan itu kalau kita baca Instagram gitu ya. Quotes kesehatan, lalu juga banyak info-info tentang olahraga, tentang makanan sehat, tentang tentang istirahat supaya tidak terjadi gangguan tidur dan lain-lain. Itu bisa dimanfaatkan. Ya, oke, baik. Mei, silakan Mei. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kan yang dalam materi psikologi kesehatan itu ada untuk melakukan perubahan hidup yang efektif itu kan dibutuhkan self efficacy atau kepercayaan. Nah, bagaimana konsep self efficacy ini, konsep kepercayaan ini dapat membantu seseorang melakukan perubahan. Nah, bagaimana cara meningkatkan self efficacy ini? Terima kasih. Ya, self efficacy tadi yang presentasi siapa ya? Anastasia bukan? Bukan. Siapa ya tadi ya? Arviana. Self efficacy. Masih mute. Siapa yang menjawab? Silakan. Aurelia mau menjawab? Ya, di sini saya bantu. Siapa yang jawab? Anastasia? Atau Aurelia? Saya bantu menjawab untuk pertanyaannya Melia. Bagaimana cara kita itu menggunakan self efficacy sebagai pendorong perubahan? Yang pertama itu dalam menggunakan self efficacy kita harus memiliki motivasi yang tinggi tentunya. Seseorang yang punya self efficacy yang tinggi itu cenderung dia lebih termotivasi untuk memulai dan mempertahankan upaya perubahan. Terus mereka juga harus percaya bahwa usaha mereka itu akan membuahkan hasil, jadi mereka akan lebih gigih dalam menghadapi rintangan. Dan dalam menggunakan self efficacy kita juga harus berani mengambil resiko yang lebih besar. Orang yang punya self efficacy yang tinggi itu lebih berani mengambil resiko yang lebih besar dan ia juga berani mencoba hal-hal baru, di mana mereka dapat melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan terus tumbuh, bukan sebagai penghalang. Itu pertanyaan. Ya, teman-teman, saya mau merevisi ya. Kalau kita sebutkan self efficacy, Aurelia itu di mute dulu itu, rame itu ya. Kalau kita sebutkan self efficacy bukan kepercayaan, tetapi keyakinan. Apa beda kepercayaan dengan keyakinan? Keyakinan itu lebih mendalam dibandingkan dengan sekedar kepercayaan, gitu ya. Jadi self efficacy itu adalah keyakinan diri. Orang itu harus punya keyakinan diri. Kalau saya mau sehat, maka makanan yang saya konsumsi juga makanan yang benar-benar harus real food. Harus makan makanan yang betul-betul segar. Bukan kayak misalnya frozen food. Frozen food itu kan bukan makanan segar, tapi itu makanan olahan gitu ya. Kayak misalnya bakso, apalagi nugget dan lain-lain ya, termasuk frozen food itu bukan real food, bukan makanan segar. Makanan segar itu yang misalnya ayam, daging, telur itu ya, yang betul-betul masih segar. Segala macam sayur mayur, nah itu ya. Tapi kalau itu udah bentuknya dicampur dengan tepung-tepungan gitu ya, itu ada termasuk pada makanan olahan. Jadi
bagaimana orang hidup sehat itu tergantung pada keyakinannya. Ada orang yang punya keyakinan bahwa itu loh tetanggaku itu gitu ya. Ini seorang teman saya ini pernah cerita. Tetanggaku itu makannya tuh selalu makanan yang organik katanya. Sayur-sayuran organik gitu ya. Dia nggak pernah mengkonsumsi makanan yang tidak organik. Tapi apa? Buktinya ya dia meninggal juga gitu ya. Nah, ini lain ya. Meninggal atau tidak meninggal itu kan itu sudah otorisasinya Tuhan gitu ya. Karena hidup manusia itu milik Tuhan. Tetapi bagaimana manusia itu memelihara hidupnya itu adalah tugas manusia. Jadi seperti yang disebutkan Aurelia tadi adalah bahwa efikasi diri itu bagaimana individu itu yakin pada dirinya. Bahwa dia melakukan sesuatu hal yang bisa menjaga hidupnya. Presenter tadi juga menyebutkan apakah orang yang obesitas itu bisa hidup sehat. Itu kok kayak mustahil ya. Ada yang, jadi kalau orang bilang, ya terserahlah gendut-gendut yang penting kan sehat. Itu tuh kayak kalimat defense itu loh, kalimat ngeyel. Sulit sekali orang gemuk itu menjadi sehat gitu loh. Karena apa? Lemak terlalu banyak itu menutupi organ tubuhnya. Jadi kayak jantung tidak bisa bekerja dengan maksimal, lalu paru-paru tidak bisa bekerja dengan maksimal, kemudian jantung memompa darah itu juga tidak bisa maksimal dan seterusnya ya. Jadi akan sulit ya. Sekali lagi Mei, jawabannya adalah self efficacy itu membantu individu mempunyai keyakinan diri bahwa kalau mau hidup sehat maka harus mengkonsumsi makanan sehat, harus olahraga, harus tidur yang cukup. Tadi presenter bilang 7 sampai 9 jam, harus ada waktu relaksasi. Presenter tadi menyebutkan ada me time gitu ya. Me time itu berarti sifatnya individual ya. Beda satu orang dengan orang yang lain, tidak bisa sama. Ada orang suka nge-gym, ada orang suka nyanyi, ada lagi orang suka pergi spa dan lain-lain. Jadi itu sifatnya individual. Sampai di situ lalu kesimpulan kita bahwa setiap orang itu berarti harus mengenal dirinya gitu ya, apa yang dia suka. Oke. Tentu saja kalau saya menyebutkan apa yang dia suka itu dilakukan, tetapi tidak boleh negatif ya. Sukanya minum minuman alkohol yang dilakukan enggak. Mau dia relaksasi gara-gara alkohol, tapi alkohol itu tidak boleh dipilih karena kan membuat badan menjadi tidak sehat. Belakangan info tentang kopi gitu ya. Konsumsi kopi paling banyak 2 cangkir ya teman-teman ya dalam 24 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Karena apa? Kafein yang terlalu tinggi akan membuat metabolisme tubuh itu tidak bekerja dengan maksimal. Nah, teman-teman sekalian, Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto, ekselensinya adalah psikologi kesehatan. Ekselensi itu artinya adalah keunggulan, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda menjadi sarjana psikologi, Anda betul-betul harus tahu tentang kesehatan. Jadi kalau misalnya Anda melayani konseling tentang gangguan tidur, Anda harus bertanya tentang gaya hidup. Jadi jangan dilepas ini psikologi kesehatannya, gitu ya. Atau misalnya Anda punya konseling gangguan konsentrasi, Anda juga harus bertanya tentang gaya hidup. Apa yang dilakukannya dari pagi sampai dengan malam dan seterusnya. Karena intinya kalau kita dari Unika berarti selain kita membantu dia menyelesaikan masalahnya, kita juga harus peduli tentang gaya hidupnya, harus membantu dia untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Nah, sebelum kita membantu supaya orang-orang yang kita tolong itu memiliki gaya hidup yang sehat, maka kita dulu yang harus memiliki gaya hidup yang sehat. Kita kan nggak boleh ya ngomongin orang, memberi informasi orang tentang gaya hidup sehat, sementara gaya hidup kita amburadul. Kan jadi lucu banget ya, OT itu ya, omong-omong tok gitu kan. Sementara kita tidak melakukan. Maka sekarang sambil Anda kuliah di Unika, sambil memperbaiki gaya hidup yang sehat. Misalnya makan seblak, makan nugget gitu ya, itu boleh dimakan, tapi dibatasi. Makan
bakso, kerupuk, nah itu ya. Itu kalorinya itu tinggi teman-teman. Tapi itu adalah makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan yang dibutuhkan oleh kita itu yang real food itu ya, makanan yang segar. Ya, makanan yang segar. Oke. Jadi kalau di rumah masih sering banyak menu-menu yang frozen food, makanan olahan, mamah di rumah tolong dibantu diingatkan gitu ya. Karena kita orang-orang Indonesia ini masa hidupnya kan sudah panjang tuh 70 tahunan gitu ya. Dan kita ingin itu supaya bisa meningkat lagi. Kita tidak mau umur panjang tapi sakit-sakitan gitu kan. Supaya kita umur panjang masih bisa menikmati hidup kita gitu ya. Maka kesehatan harus bisa dijaga mulai dari sekarang ya. Oke, teman-teman. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya, mari silahkan. Keaktifan kelas 5 ya poinnya ya. Siapa ada pertanyaan lagi? Mari silahkan. Kalau saya yang bertanya, teman-teman presenter, supaya kita bisa menjaga hidup sehat kita, yang tidak boleh kita lakukan apa ya? Yang tidak boleh kita lakukan apa ya? Silahkan. Merokok. Merokok. Terus minum minuman beralkohol yang berlebihan. Terus juga sering banget begadang. Itu mungkin, Bu. Kok apa? Tidak boleh minum minuman beralkohol yang berlebihan. Jadi boleh ya berarti ya? Mungkin kalau misalnya apa ya, nggak terlalu berlebihan kayak mungkin nyicip, mungkin boleh Bu. Tapi kalau yang sampai berbotol-botol yang sampai banyak gitu mungkin udah bisa kena penyakit liver ya biasanya kalau nggak salah. Kalau saya minum bir 1 botol boleh ya? Boleh Bu. Hah? Nggak boleh. Itu boleh ya? nggak boleh. Itu berlebihan. Oh, 1 botol berlebihan. Lah bolehnya seberapa? Mungkin yang 1 gelas kecil gitu Bu. Minum bir 1 seloki gitu? Iya. Wah, ya nggak terasa tuh ya. Siapa Ya di kan sini tapi yang demi kesehatan. Tapi kan demi kesehatan Bu. Tapi biasanya orang itu kan antara hitam dan putih ya. Kalau minum sekalian, kalau enggak sekalian gitu kan. Kalau cuma minum bir 1 seloki ya kurang. Gitu ya. Atau minum intinya adalah alkohol itu sebisa mungkin kita hindari, intinya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya pesta nih gitu ya. Pesta ulang tahun, pesta lajang, pesta apalah namanya ya. Sebaiknya tidak usahlah alkohol gitu ya. Terus yang diminum apa ya? Terserah yang lain. Yang lain misalnya buah-buahan, jus apa gitu ya. Atau juga misalnya teh atau misalnya apalah yang lain yang bersoda. Nah, ini yang harus dibatasi yang bersoda ya, teman-teman ya. Yang bersoda itu apa? Coca-Cola. Apalagi yang lain? Sprite dan segala macam minuman yang bersoda itu harus kita batasi. Batasi itu artinya boleh diminum, tetapi jangan sering. Karena apa? Karena kandungan gulanya itu tinggi banget, ya. Tapi kalau alkohol itu jangan, sebisa mungkin tidak. Ada mahasiswa yang menyebutkan gini, kok nggak minum alkohol kok kayak itu ya, kayak anak-anak SMP, kayak anak SMA, katanya gitu ya. Kita kan sekarang kan udah mahasiswa, harusnya yang diminum itu naik kelas. Ya nggak gitu ya. Kalau naik kelas dalam artian lebih pandai, lebih keren, lebih oke itu bagus. Tapi kalau semakin merusak diri ya enggak gitu ya. Ada juga yang bilang kalau dulu kan waktu SMP, SMA kalau pacaran tuh pegang tangan katanya gitu ya. Tapi kalau mahasiswa ya nggak bisa lah, cuman pegang tangan ya harus ada kiss katanya gitu ya. Kiss aja maunya wet kiss, nah yang nggak gitu loh. Ya, jadi yang bagus-bagus tetap harus dipertahankan, tidak boleh menjadi downgrade gitu ya, gara-gara mahasiswa terus jadi mau downgrade ya enggak ya, ya eman-eman ya gaya hidupnya gitu ya. Jadi tadi Sabian mengatakan tidak merokok, lalu juga misalnya bukan misalnya tidak merokok, tidak alkoholis, bukan dibatasi tapi tidak ya, tidak narkoba, lalu kemudian tidak melakukan perilaku seksual pranikah gitu ya, itu tidak boleh dilakukan. Itu baru yang berkaitan dengan fisik ya teman-teman ya.
Padahal di PPT-nya presenter tadi dikatakan bahwa kesehatan itu bukannya fisik tapi juga mental. Kalau yang mental apa yang tidak boleh teman-teman presenter? Itu Bu, overthinking berlebihan, terus kayak apa namanya, stresnya nggak berhenti-berhenti gitu. Bukan overthinking berlebihan ya, tidak sama sekali overthinking. Nah, gitu kan? Kalau overthinking berlebihan, seolah-olah bolehlah overthinking, seolah-olah gitu ya. Nggak boleh overthinking. Karena apa? Overthinking itu kayak kita membuat masalah untuk diri kita sendiri. Sebetulnya masalah kita satu, tapi kita pikirkan jadi panjang. Jadi masalah kita bukan hanya satu, tetapi menjadi 5. Gitu kan? Itu kan kita merugikan diri kita sendiri. Jadi tidak boleh overthinking, stres gitu ya. Stres ada 2 macam, Anastasia, kamu ingat nggak ya? Apa? Stres ada 2 macam? Winona, kamu ingat nggak stres ada 2 macam? Winona? Vista, kamu tahu nggak stres ada 2 macam? Halo, Wisista? Nggak tahu ya? Teman-teman, stres itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah distress. Ini kamu catat ya. Distress. Distress itu yang betul-betul orang merasa tertekan. Itu namanya distress. Satu lagi ada disebut eustress. Eustress itu tulisannya A-U-S. A-U-S, stress. Jadi eustress ini adalah stres tetapi memiliki dampak positif. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau mau UAS ya, kalau mau UAS mahasiswa stres, itu termasuk distress atau eustress? Distress. Distress. Distress, Bu. Yakin distress? Eustress, Bu. Eustress, Bu. Eustress. Eustress. Kenapa nggak Stresnya. Eustress, Bu. Kenapa kok eustress? Kalau Karena misalnya itu- stresnya itu meningkatkan belajar, ya bisa jadi positif. Kalau malah Iya. stresnya malah nggak belajar, malah ya nggak positif, jatuhnya negatif. Nah, kan mau UAS. Nah, sekarang teman-teman ini sudah hampir libur ya. Hampir libur, nanti masuk lagi Januari, liburnya agak panjang ya. Apa yang kamu lakukan di rumah? Bangunnya siang, sarapan, nggak mandi terus sarapan ya. Habis sarapan ngapain lagi? Tidur lagi, rebahan, main game gitu ya. Nanti bentar lagi agak siang pergi sama teman, pulangnya sore. Nanti di rumah ngapain lagi? Rebahan lagi dan seterusnya. Itu tidak ada stres sama sekali. Ya. Jadi kayak pagi nunggu siang, siang nunggu sore, sore nunggu malam. Hidup itu tidak berarti gitu kan. Tapi kalau yang ini tadi yang eustress ini orang dalam situasi tertekan tapi justru dia tuh produktif gitu loh. Menjadi mahasiswa itu stres ya. Arfiana stres ya. Menjadi mahasiswa ya. Stres nggak? Ya? Ya ya. Iya, Bu. Iya. Mahasiswa itu ya teman-teman ya. Mau S1, mau S2, mau S3 itu stres itu. Lah gimana nggak stres? Kuliah pagi-pagi harus bangun gitu kan. Pagi-pagi harus bangun, garap tugas, dan lain-lain gitu ya. Nanti nyiapin untuk kuis, untuk UAS, dan sebagainya itu stres itu. Tapi sekali lagi, harus dimaknai secara eustress. Jadi, positive vibes-nya itu harus dipakai. Bahwa dengan cara seperti ini, saya mendapatkan banyak informasi, saya belajar sesuatu gitu ya. Harus seperti itu. Jadi, apa yang tidak boleh dilakukan? Sekali lagi ya, yang tidak boleh dilakukan itu distress. Distress itu adalah orang dalam situasi stres, tetapi dia memaknainya atau mempersepsinya itu negatif. Yang kedua tadi disebutkan bahwa overthinking. Yang ketiga adalah negative vibes atau berpikir negatif. Itu membuat orang menjadi kacau hidupnya. Sesudah stres, kemudian yang berikutnya lagi depresi, yang ujungnya adalah frustasi,
dan biasanya berakhir dengan bunuh diri. Frustasi itu udah blocking, nggak tahu mau lakuin apa, gitu ya. Jadi ujungnya adalah bunuh diri. Itu tidak boleh dilakukan. Ya, oke. Yang berikutnya, yuk, siapa lagi mau tanya? Martina, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan dalam menanam kebiasaan baik antara orang yang gemuk dan kurus? Ya, apakah ada perbedaan ya menanam kebiasaan baik dan buruk? Kebiasaan baik dan buruk dalam kesehatan maksudnya untuk orang yang kurus dan orang yang gemuk. Mari silahkan. Saya izin menjawab. Ya. Jadi kan ada perbedaan, pasti ada perbedaan dalam menanam kebiasaan baik antara orang gemuk dan kurus. Tentunya yang pertama tuh dari gizi ya, dari gizi buat orang gemuk sama orang kurus tuh beda banget. Terus habis itu motivasinya tuh juga berbeda. Kok bisa motivasinya berbeda? Kadang kan ada orang yang gemuk itu kayak udah pasrah, kayak terlanjur ya udahlah udah gemuk juga, kayak ngapain harus hidup sehat lagi gitu. Terus sama persepsi diri. Jadi kayak misal mereka tuh nggak sadar kalau misal risiko kesehatan itu benar-benar buruk. Nah, kalau orang kurus gimana? Kalau orang kurus kan ini Bu, apa motivasinya tuh kadang kayak aku udah badannya udah bagus, jadi kayak menurutku nggak usah lah buat apa hidup sehat kayak gizinya seimbang, kayak yang penting badanku bagus gitu. Teman-teman jangan salah ya. Jangan salah ya. Bukan artinya orang yang body goals gitu ya, yang sudah mencapai body goals itu lalu kolesterol bagus, belum tentu loh. Ya, belum tentu. Terakhir juga kita mendapatkan info orang gagal ginjal, sakit jantung, menderita stroke, itu justru di usia-usia produktif. Bukan lagi orang tua gitu loh. Usia produktif itu ada yang mulai dari umur 20. Umur 20 itu mudah banget ya. Mudah banget itu diberitakan sudah menderita gagal ginjal. Karena apa? Itu loh, konsumsinya tuh boba, es teh yang seolah-olah apa sih cuman teh, seolah-olah itu gitu ya. Harganya murah pula gitu kan. Minumnya boba. Terus lagi apa? Makanan, minuman, makanan sekarang itu yang gula tinggi itu loh, yang brownies, yang dessert yang enak-enak itu ya. Rekayasa makanan sekarang kan luar biasa gitu ya. Itu membuat metabolisme tubuh itu menjadi kacau. Nah, jadi pada pertanyaan bagaimana untuk mengubah kebiasaan ya untuk orang kurus dan gemuk, sebetulnya bukan orang kurus dan gemuk, bukan dibandingkan antara kurus dan gemuk gitu ya, tetapi untuk semua orang. Namun pertanyaan ini menjadi apa ya? Menjadi menarik karena tantangannya tuh beda. Kalau orang gemuk itu seolah-olah seperti disebutkan Anastasia, dia mau mencapai body goals. Jadi diharapkan apa ya? Diharapkan dia punya motivasi yang kuat. Atau seperti yang disebutkan Anastasia tadi, ya udahlah udah gendut juga ngapain gitu ya. Ya udahlah makan aja sekalian gitu kan. Nah, tetapi jangan salah ya teman-teman ya, bahwa semakin gemuk semakin gampang terjadi peradangan pada tubuh. Nah, orang yang kurus sekalipun itu harus menjaga kesehatan karena seperti yang saya sebutkan tadi, gula darah, kolesterol, asam urat. Bukan artinya kalau dia kurus lalu semuanya aman, belum tentu. Jadi kalau kita mau memastikan kita apakah dalam posisi baik-baik saja secara kesehatan gitu ya, secara fisikal ya maka kita harus cek lab. Ya. Tapi memang betul sekali lagi bahwa tantangannya itu lebih besar pada orang yang gemuk dibandingkan pada orang yang kurus. Tetapi sekali lagi untuk menjaga kesehatan semuanya aja ya, yang gemuk ataupun yang kurus, apakah yang muda ataukah yang setengah tua itu yang dewasa awal tuh ya.
dewasa awal, dewasa tengah, atau juga lansia, semuanya saja harus menjaga kesehatan. Mengapa harus menjaga kesehatan? Tujuannya adalah supaya bisa menikmati hidup. Kalau orang sakit kan nggak bisa menikmati hidup, dia harus tidur di tempat tidur gitu ya. Sementara orang kalau sehat maka dia bisa produktif, dia bisa pergi kemana dia mau, dia bisa melakukan aktivitas seperti yang diinginkan, jadi itu lebih menyenangkan. Oke, pertanyaan yang berikutnya silahkan. Pertanyaan yang berikutnya, Benedikta Maria, silahkan. Ya. Siapa mau jawab? Silahkan. Wisista, silahkan Wisista. Baik, izin menjawab pertanyaannya Benedikta. Itu kan udah sampai aksi tapi tidak sampai maintenance. Mungkin itu bisa gagal karena dia kayak motivasinya tiba-tiba turun, kayak dia nggak ngelihat perubahan, kayak aku udah misal dia mau hidup sehat nih, misal dia awalnya sering makan makanan nggak sehat, terus mau hidup sehat dengan tujuannya dia tuh body goals, dengan olahraga atau enggak makanan yang real food. Tapi dia tuh misal selama baru seminggu 2 minggu dia udah melaksanakan aksi tapi dia nggak ngeliat perubahan. Nah, terus itu jadinya motivasinya kan jadi turun, kok aku nggak berubah-berubah gitu bodinya. Itu mungkin jadinya gagal. Jadinya stage of change-nya itu jadi gagal gitu, kayak karena motivasinya tiba-tiba turun gitu. Oke, teman-teman pernah mendengar circadian rhythmic. Jadi tubuh kita ini pinter ya. Circadian rhythmic itu adalah ritme yang ada dalam tubuh kita. Jadi misalnya kalau kita biasa makan jam 12 siang, maka setiap jam 12 siang itu kita lalu lapar. Jam berapa nih, kayak udah siang ya, udah lapar gitu ya. Kan sering orang ngomong gitu ya. Jadi tubuh kita itu juga gitu. Ada kebiasaan yang terbentuk pada tubuh kita. Kita biasa bangun jam 3 pagi itu teman-teman yang muslim itu ya. Jam 3 pagi bangun mau tahajud gitu ya. Sudah terbiasa seperti itu, tubuhnya ini udah kayak yang udah paham, punya alarm sendiri. Setiap jam 3 pagi dia bangun. Biasa makan jam 12 siang, dia punya alarm jam 12 siang dia lapar. Itu namanya circadian rhythmic. Circadian rhythmic itu terbentuk apabila dilatih selama 28 hari atau 64 hari. Nah, itu ada pembentukannya. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaannya. Kalau kita mau mengubah kebiasaan, kalau kita sudah melakukan sesuatu sampai action, kok bisa balik lagi itu gimana ya? Nah, mungkin bisa jadi ini belum sampai 28 hari. Jadi action-nya itu belum membentuk kebiasaan. Ya. Jadi kalau dia sudah membentuk kebiasaan, tubuh ini sudah punya ritme. Tadi yang saya sebut namanya adalah circadian rhythmic. Nah, tetapi di samping itu teman-teman, waktu kita belajar teori belajar itu kan ada info ya, bahwa sebuah perilaku dilakukan, ada yang disebut sebagai bersifat temporer atau bersifat sementara. Misalnya orang merokok, lalu dia mau mengubah hidupnya menjadi tidak merokok. Berhasil sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan dia kembali lagi menjadi merokok lagi. Ya. Atau misalnya orang diet itu ya, untuk mencapai body goals. Dia sudah bisa bertahan diet sampai 1 bulan. Sesudah itu kembali lagi. Bukan pada berat yang awal, tetapi beratnya malah lebih tinggi. Itu yang disebut yoyo itu ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya teori belajar itu menjelaskan bahwa orang mencapai sebuah perilaku
yang saya sebut sebagai sikardia ritmik itu jangan tenang-tenang aja. Sesudah action-nya tercapai, sesudah action lalu tercapai body goals-nya, capai apa yang diinginkannya, maintenance itu harus dilakukan. Bila maintenance tidak dilakukan, ya segera aja kembali ke situasi semula. Jadi memang hukumnya begitu, Benedikta, gitu ya. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mencapai suatu, maka maintenance itu perlu dilakukan. Ya, oke. Pertanyaan Anggun adalah pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Mari silahkan Anggun. Baik, izin bertanya. Tadi kan sudah sedikit membahas tentang self-efficacy dan motivasi. Nah, pertanyaan saya, jika seorang individu atau pasien itu sudah pasrah dengan kesehatannya dan dia tidak mau berubah karena dia yakin kalau dia tuh nggak bakal sembuh. Nah, bagaimana menanamkan motivasi kepada pasien yang sudah pasrah akan kesembuhannya? Terima kasih. Ya, silahkan. Arfiana, silahkan dijawab. Nah, untuk orang yang sudah pasrah, itu biasanya kita bisa memberikan dukungan sosial. Berupa, misal kita bisa mengajak orang yang sudah pasrah dengan penyakitnya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial tanpa membedakan jika ia sedang terkena penyakit tersebut. Arfiana menyebutkan dukungan sosial. Ya, silakan dilanjutkan. Aurelia, caranya apalagi yang lain? Kemudian kita juga, saya lanjutkan, kemudian kita juga bisa mendengarkan empati pasien atau orang tersebut. Beri ia ruang untuk bercerita dan untuk mengungkapkan perasaan dia, dan juga validasi perasaan mereka. Akui perasaan mereka tanpa kita harus menghakimi. Misalnya, saya paham kok kalau kamu pasti merasa lelah dan putus asa dan itu wajar. Contohnya seperti itu. Ya, Winona, ayo dilanjutkan. Apalagi? Selanjutnya tuh kita harus membangun hubungan yang kuat. Jadi kita tuh harus menunjukkan pada pasien tersebut bahwa kita tuh peduli, tulus ingin membantu dia. Terus kita juga harus memberikan dukungan positif. Jadi kita harus memberikan pujian, dorongan, supaya misalkan karena sekecil apapun dukungan dan motivasi kita kepada mereka tuh ya dalam materi itu ya pasti misalnya itu berarti buat mereka. Terus kita juga harus melibatkan keluarga dan teman untuk memberikan dukungan moral. Ya, jadi kalau orang itu sudah pasrah gitu ya, terutama itu yang penyakit-penyakit yang metabolisme itu ya, yang dia sudah diet gitu ya, sudah disuruh diet, makanan yang disukai tidak boleh dimakan, setiap hari harus minum obat, obatnya diminum sehari 3 kali, itu melelahkan gitu ya. Sangat lelah secara emosional, jadi kayak jenuh gitu ya. Itu bisa membuat orang tuh menjadi pasrah. Kalau terjadi seperti itu apa? Seperti Arfiana bilang harus ada dukungan sosial. Dukungan sosial yang paling baik ya dari keluarga inti gitu ya. Keluarga inti itu yang paling hebat, paling manjur. Dukungan sosial bentuknya apa? Aurelia bilang tadi adalah dalam bentuk empati, diajak bicara. Winona juga mengatakan hal yang sama. Satu lagi adalah mengajak dia untuk berpikir lebih positif. Kalau dia tidak berusaha hidup sehat dalam artian minum obat, harus diet dan seterusnya, maka penyakitnya lebih parah. Kalau penyakitnya lebih parah, dia akan merasa lebih kesakitan, lebih tidak enak, intinya itu begitu. Jadi dengan mengajak dia berpikir positif, harapannya dia memiliki pengharapan gitu ya. Bisa melihat anak-anaknya tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu artinya anak-anaknya tuh bisa apa ya? Dia bisa menyaksikan anak-anaknya nanti jadi sarjana, menikah, lalu nanti punya cucu. Jadi kita membantu dia mengembangkan harapan. Dengan mengembangkan harapan ini lalu dia berharap esok hari itu lebih indah daripada hari ini. Jangan menyerah. Hidup kita milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, setuju enggak teman-teman? Betul ya? Kita tidak tahu kapan kita meninggal kan? Hidup kita ini milik Tuhan.
Menyerahkan diri pada Tuhan itu bagus. Tapi kalau menyerah pada keadaan, nah itu yang tidak boleh terjadi, gitu ya. Jadi itu yang mau kita bantu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 9 yang sudah menyiapkan PPT, yang sudah presentasi. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyimak. Sekarang semuanya saya ajak untuk melihat email saya ya. Kok email? Chat saya ya di WhatsApp grup kelas ya. Chat saya yang terakhir. Nah, ini hari Sabtu. Jadi kuliah kita di kelas ini sudah selesai sampai di sini ya, teman-teman ya. Sudah selesai sampai di sini. Kita ketemu satu kali lagi tanggal 14. Jam 9 pagi, online. Kuliahnya adalah dengan dosen tamu. Mahasiswa wajib hadir, itu dihitung sebagai pertemuan yang ke-14. Ya. Pertemuan ke-15 dan ke-16 itu diisi oleh UAS, ujian akhir semester. Jadi 2 kali, kenapa? Kenapa kok 2 kali? Ya karena mahasiswanya banyak, sementara model ujiannya adalah ujian lisan. Siang ini saya akan mengirim kepada kelas tentang kamu ujiannya jam berapa, hari apa, dan seterusnya. Jadi hari ini kamu punya informasi kapan kamu maju ujian, tanggal dan jamnya. Sekali lagi saya mohon perhatiannya, pada saat ujian jangan di kampus. Karena kampusnya sedang renovasi, jadi rame. Dakdok, Pak tukangnya masih kerja. Mahasiswa banyak, sudah jangan ngeyel gitu ya. Pengalaman hari ini sangat buruk, semua mahasiswa yang di kampus tidak bisa berbicara dengan jelas karena ribut gitu ya. Mengapa ribut? Karena mahasiswanya banyak, karena dakdok gitu ya. Kecuali misalnya kalau kamu ada di TA, Thomas Aquinas, itu mungkin akan lebih sepi gitu ya. Jadi sekali lagi tolong jangan ngeyel, pada waktu ujian akhir semester kamu di rumah saja, di kamarmu yang sepi. Jadi kalau kamu bicara saya bisa mendengarkan dan tidak ada halangannya. Kecuali kalau rumahmu sedang renovasi ya, berarti kamu harus ngungsi ke tempat lain yang tidak ada suara yang ribut gitu ya. Oke. Karena itu pernah itu saya ujian lisan. Maaf ya Bu, rumah saya rame. Pak tukangnya dakdok gitu ya. Itu yang terganggu ya bukan hanya mahasiswa itu. Tapi yang terganggu itu sekelompok gitu loh. Tidak bisa mendengarkan suara karena rame. Nah, itu maka kita harus menjaga itu ya teman-teman ya. Kalau rumah kita sedang renovasi, tolong kamu cari tempat yang lain. Misalnya rumahnya tante, misalnya rumahnya oma, atau terserahlah rumah siapa. Kalau kamu mau ujiannya itu dari kafe, oke silahkan. Tapi jangan cari kafe yang rame. Terutama kalau nanti kamu majunya jam-jam makan siang itu ya. Jam 12 itu jamnya makan siang, kafenya rame. Atau restonya rame. Maka silahkan diatur supaya tidak saling mengganggu. Karena yang terganggu kalau rame itu bukan hanya kamu, tetapi sekelompok. Jadi kasihan ya. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Mari silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah kita sampai di sini. Yang